Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Science Class bersama Bu Putri. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulik kembali nih materi ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta keberkahan dari Sang Pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan nih dalam mencerna ilmu yang akan kita pelajari. Nah, ini dia materi IPA kelas 8 yang akan kita pelajari, yaitu pesawat sederhana. Sebelumnya, Bu Putri ingin menjelaskan dulu nih kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua saja nih. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan penggunaan beberapa pesawat sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia materi pokok yang akan kita pelajari kali ini ada 3, yaitu pengungkit jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga. Udah siap? Insya Allah. Bismillah ya, kita mulai dari pesawat sederhana itu apa sih? Nah, pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini tuh gunanya buat memudahkan. Dan pesawat sederhana ini dapat memperkecil gaya yang kamu keluarkan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi ini juga memudahkan dan memperkecil gaya yang kamu keluarkan. Jadi nggak terlalu berat nih ketika akan mengangkat atau memindahkan sebuah benda yang berat. Nah, ini adalah pengertian dari pesawat sederhana. Ini juga kita harus pahami nih dan kita harus ketahui, yaitu contoh pekerjaan yang dengan bantuan pesawat sederhana. Yaitu ada 3 nih yang di sini Putri contohkan ya. Yang pertama adalah memindahkan benda yang berat ke atas truk. Kita lihat nih dari gambarnya dulu ya. Kita analisis dari gambarnya. Ketika kalian coba bayangkan tidak ada bidang miring seperti ini, apakah kita mampu untuk mengangkatnya? Mampu. Cuman apakah itu menyulitkan atau memudahkan? Menyulitkan ya jika tidak ada bidang miring. Nah, gunanya dari bantuan pesawat sederhana ini adalah memudahkan dalam hal memindahkan benda yang berat ini ya. Nah, contoh yang kedua adalah mencabut paku yang tertancap di papan dengan palu atau linggis. Coba kamu bayangin, kalau nggak ada palu dan linggis, apa yang akan terjadi pada tangan kita ketika ingin mencabut paku? Darah ya. Heeh. Nah, itu juga akan kesulitan juga ya. Kita akan sulit untuk mencabut paku. Nah, dengan bantuan pesawat sederhana ini, dalam hal ini adalah sebuah palu dan linggis, itu akan memudahkan kalian untuk mencabut paku. Contoh yang lain adalah menimba air sumur dengan bantuan katrol. Coba kamu bayangin kalau nggak ada katrol, alangkah beratnya dan alangkah lamanya kalian harus mengumpulkan air ya sedikit demi sedikit. Tapi dengan bantuan dari pesawat sederhana yaitu katrol, itu akan memudahkan pekerjaan kamu dalam menimba air sumur. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh-contoh dari bantuan pesawat sederhana. Tapi pertemuan kita pada kali ini kita hanya mempelajari yaitu pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas ini bisa terbagi menjadi 3 jenis nih. Jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Oke, nah ini dia adalah gambar ilustrasi dari sebuah pengungkit atau tuas. Dalam hal ini adalah ada seorang untuk melakukan kerja ya, memindahkan batu dengan pengungkit. Pengungkitnya adalah sebuah kayu lah atau linggis ya. Nah, di mana di tengah-tengah antara beban dan kuasanya atau dalam hal ini adalah orang ini ada si titik tumpu nih. Nah, si kuasa ini atau orang yang mengangkat si batu beban ini disebut juga dengan kuasa. Dalam hal ini adalah titik kuasa. Kemudian ini adalah beban. Dalam hal ini di sini adalah titik beban.
Nah, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu disebut juga dengan lengan kuasa. Jarak dari titik tumpu ke titik beban disebut dengan lengan beban. Ini adalah bagian-bagian yang harus kalian pahami nih. Definisinya juga harus kalian pahami. Gambarnya itu ditentukannya itu adalah bagian dari titik apa, itu kalian juga harus pahami. Sampai sini paham insya Allah ya. Oke, kalau sudah paham kita bisa lanjut nih ke rumusnya atau rumusan dari ilustrasi yang ini nih ya. Ini adalah ilustrasi yang tadi ya. Karena dia harusnya seimbang agar kita dapat bekerja dengan mudah, memindahkan si batu ini dengan mudah, maka dia harus seimbang nih antara si beban dan ini dikalikan dengan lengan beban harus seimbang dengan gaya kuasa yang dikalikan dengan lengan kuasanya. Nah, ini dia ya perumusan yang pertama. Kesimpulan dari perumusan ini adalah semakin panjang lengan kuasanya, maka semakin kecil gaya kuasanya. Paham ya? Insya Allah. Jadi kalau misalkan gaya kuasanya kecil, maka lengan kuasanya semakin panjang. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan nih perumusan baru lagi, yaitu menghitung keuntungan mekanisnya. Berapa sih keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan alat tuas atau pengungkit ini gitu, biar kita juga merasakan kebermanfaatan dari sifat dari tuas ini. Nah, ini adalah rumusnya. W per F atau W dibagi F harus sama dengan LK dibagi LB. Sampai sini paham ya? Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih kesimpulan lagi. Maka semakin panjang lengan kuasanya, maka semakin besar juga keuntungan mekanisnya. Dan ini akan memudahkan pekerjaan kalian dalam memindahkan suatu benda misalkan. Sampai sini paham? Insya Allah. Nah, ini adalah perumusan yang hanya ditanyakan dalam materi ini saja ya, hanya ada satu doang. Dan dari sini kita bisa cabang untuk menentukan berapa keuntungan mekanisnya. Ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke jenis-jenis pengungkit yang pertama dulu nih. Yaitu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Nah, lihat gambar ilustrasinya. Contohnya ada pada benda apa saja? Gunting, tang, dan catut. Kita lihat nih dari gambar contoh ini adalah gunting. Titik tumpunya berada di tengah. Lihat di tengah. Titik kuasanya ada di ujung ya. Kalau dalam hal ini guntingnya kita arahkan ke atas, maka titik kuasanya ada di bawah. Kemudian titik bebannya adalah di ujung ya. Jadi ini adalah contoh dari jenis pengungkit yang pertama. Oke, sampai sini paham? Gambar ini harus kalian pahami juga ya. Titik tumpu berada pada titik beban dan titik kuasa, di mana titik tumpu, jarak titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa, jarak dari titik beban ke titik tumpu disebut juga lengan beban. Lanjut ke jenis pengungkit yang kedua, yaitu titik bebannya berada di titik tumpu dan titik kuasa. Lihat gambarnya. Contohnya ada pada apa bendanya? Pembuka tutup botol dan gerobak. Kita bisa ambil salah satu contoh yang bisa kita bayangkan, yaitu gerobak, di mana ketika ini kita ibaratkan titik kuasa adalah kita memegang sebuah pegangan gerobak ya, biasanya dari kayu ya. Kemudian kita akan menaruh sebuah benda yang berat seperti pasir atau batu ya di tengah-tengahnya, dan kemudian ini adalah titik tumpu berada di ujungnya sebagai titik tumpuan kita berjalan ya, mendorong si gerobak ini. Nah, ini adalah jenis yang kedua. Bagaimana dengan jenis yang ketiga? Yaitu titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik bebannya. Lihat, titik kuasanya berada di tengah ya. Contohnya ada pada sekup dan pinset.
dan pensil ya. Dan ketika kamu sedang menulis dengan pulpen dan pensil ya, nah titik kuasanya ada di tengah, titik bebannya ada di ujung, dan di ujungnya lagi ada titik tumpu ya. Oke, nah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Jarak dari titik tumpu ke titik beban disebut juga dengan lengan beban. Sampai sini paham? Insya Allah. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut nih ke contoh soalnya nih, yaitu suatu beban dengan berat 32 Newton terletak di ujung pengungkit pada titik beban. Nah, panjang lengan bebannya adalah 20 cm dan panjang lengan kuasanya adalah 60 cm. Pertanyaannya, tentukanlah besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa saja yang diketahui. W, LB, LK. Nah, kita lanjut nih ke pembahasannya. Diketahui W-nya sama dengan 32 Newton, lengan bebannya sama dengan 20 cm, lengan kuasanya sama dengan 60 cm. Yang ditanya adalah berapa gaya kuasanya atau F ya. Berapa? Nah, kita lihat dulu nih ada satuan yang harus kita konversikan ke satuan internasional kah? Ya benar, ini adalah lengan bebannya dalam sentimeter. Satuan panjangnya yaitu meter. Jadi sentimeter ke meter itu naiknya 2 tingkat, maka dibagi 100. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Haji jawabnya dengan menggunakan persamaan ini ya. Iya, yang kita gunakan ini adalah dengan ini persamaan menghitung keuntungan mekanis. W per F sama dengan LK per LB. Kita masukkan angka-angkanya 32 per F sama dengan 0,6 dibagi 0,2. Maka gaya kuasanya sama dengan 0,2 dibagi 0,6 dikalikan 32. Berarti gaya kuasanya adalah sebesar 10,67 Newton. Jadi jawabannya ini ya. Sampai sini paham? Insya Allah. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan gak ada ya dalam benak kalian. Ini adalah materi gampang banget ya. Insya Allah dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal selanjutnya ya. Kalau tidak bisa, kalian bisa nih baca-baca literasi mengenai pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit ya, dari sumber-sumber buku yang lain atau dari internet atau dari materi-materi YouTube yang lain ya tentang pembahasan ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan semuanya paham. Nah, ini adalah untuk informasi saja. Pembelajaran selanjutnya akan kalian pelajari adalah mengenai bidang miring dan katrol. Nah, ini juga adalah contoh-contoh dari aplikasi pesawat sederhana yang tadi Bu Putri sudah jelaskan di awal ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan kita sudahi saja pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi Bu Putri sendiri dan untuk kalian semuanya ya. Sehat-sehat di rumah. Mudah-mudahan kita akan segera bertemu ya di Maha Tercinta, karena sudah kangen banget ya belajar di dalam kelas. Mudah-mudahan kita minta pertolongan dari Allah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan keberkahan ilmu kita bisa dapatkan dan kita bisa aplikasikan dan kita bisa rasakan kebermanfaatan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan dimudahkan oleh Allah dalam menempuh penilaian akhir sekolah nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Allahu Akbar. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebenar-benarnya istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.